Kamu sudah duduk lama sekali. Di luar dingin. Masuklah ke dalam. Aku belum pernah melihatmu sedih seperti ini karena seseorang. Bahkan ketika aku pergi 3 tahun lalu, kamu tidak seperti ini. Aku masih ingat tahun itu. Aku lulus dari sekolah. Kamu terbang dari luar negeri semalaman untuk merayakan bersamaku. Saat itu aku mengajukan permohonan kepada Tuhan. Kamu bertanya apa itu? Aku tidak pernah memberitahumu. Sekarang kamu masih ingin tahu. Aku bilang, jika suatu hari kita terpisah, aku berharap kamu adalah satu-satunya bintang di langit yang bisa menuntunku pulang. Sayangnya, aku masih tersesat di malam hari. Meski tidak ada bintang di malam hari, aku akan membawamu kembali ke sisiku. Ling Yun. Kenapa masih bersiap-siap cepat pergi kerja? Nanti terlambat. Aku tidak pergi kerja hari ini. Aku akan tinggal di tolong bantu ibu. Kenapa tidak kerja? Apakah kamu tidak enak badan? Aku tidak terlalu ingin pergi kerja hari ini. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari ibu? Tidak ada, aku hanya sedang tidak mood. Mengapa tidak mood? Cepat katakan pada ibu. Benar-benar tidak ada. Cheng Lingyun. Kalian datang ke sini untuk apa? Kami tidak menyambut kalian. Dia pikir kami mau datang, aku mencari dia. Mencari aku untuk apa? Apakah kalian datang untuk menuduhku kenapa bolos kerja? Aku tidak punya waktu untuk itu. Aku tanya kamu Jian Feng mana? Kamu ibunya, kamu tidak tahu dia di mana. Bagaimana aku tahu? Kamu tidak tahu, siapa yang tahu, jangan pura-pura. Sembunyikan di mana, panggil dia keluar. Apa buktimu bilang aku menyembunyikannya? Dan kamu seharusnya introspeksi diri. Mengapa dia tidak pulang? Cheng Lingyun, aku peringatkan kamu. Aku paling tidak ingin ada yang mencoba memecah belah hubungan ibu dan anak antara aku dan Jian Feng. Aku tidak punya waktu untuk itu. Sudahlah, anakku sudah bilang. Dia tidak tahu di mana anakmu, cari di tempat lain saja. Kami masih harus berbisnis di sini. Kamu bilang tidak tahu, ya sudah. Cheng Yu, kamu hebat ya. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Kamu tiba-tiba punya anak perempuan, aku terima saja. Sekarang kamu malah menyuruh anakmu memberi anakku obat bius. Sampai anakku tidak mengakui aku sebagai ibunya lagi. Kamu benar-benar hebat. Apa yang kamu katakan, anakku memberi anakmu obat bius? Aku bilang jangan asal tuduh. Ibuku tidak tahu apa-apa. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Tidak tahu, dia tahu semuanya. Sudahlah, aku tidak punya waktu untuk berdebat dengan kalian. Kamu hanya perlu memberitahu aku di mana Jian Feng. Aku akan segera pergi. Sudah ku bilang aku tidak tahu. Kamu ngapain? Kamu tidak tahu, terima kasih ya. Kamu kok memukul orang? Aku memukul orang. Kalian menculik keponakanku, malah bilang aku memukul orang. Ibu telepon polisi. Ya kalau kalian tidak pergi sekarang,
Aku akan segera telepon polisi. Jangan coba-coba menakut-nakuti dengan telepon polisi. Aku mencari anakku, apa salahku, apa aku melanggar hukum? Aku bilang sekali lagi aku tidak tahu di mana Jian Feng. Kalau kamu benar-benar khawatir seharusnya kamu yang mencarinya. Bukan di sini mengganggu kami. Bercanda waktu dia kabur dari rumah. Dia bersama kalian, aku cari kalian dong. Kakinya ada di tubuhnya, aku tahu dia pergi kemana. Benar kamu tidak tahu. Kalau kamu percaya atau tidak, kalau kamu benar-benar khawatir, cepat cari dia, aku juga bisa bantu tanya-tanya. Baik, aku pergi. Tapi Cheng Lingyun, aku beritahu kamu. Masalah kita belum selesai. Lingyun, gimana, ada yang terluka tidak? Ibu, aku baik-baik saja. Duduk, cepat duduk. Ibu baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kamu sedang memprovokasi hubungan mereka? Ibu, bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Kalau tidak ada masalah ya bagus. Aku khawatir kamu melakukan kesalahan demi membantu kakakmu. Benar-benar tidak ada. Sebenarnya, aku mendengar percakapan kalian berdua duduk di sini. Aku juga tidak tahu harus bagaimana memberitahunya. Tapi Lingyun, ibu ingin memberitahumu. Kita tidak butuh barang-barang dari keluarga si itu. Jangan sampai kamu terlibat dalam masalah itu. Ibu tenang saja. Setelah proyek Tiandu selesai, aku akan meninggalkan Dingfeng. Aku malas mengurus urusan-urusan kacau itu. Kalau begitu bagus. Tapi ibu khawatir dengan kakakmu. Jangan khawatir, aku akan mencari waktu untuk berbicara baik-baik dengannya. Sepertinya hanya itu yang bisa dilakukan. Cheng Yu, Ming Yang, Xiao Yun, kamu hari ini tidak bekerja. Aku hari ini izin. Pamanku, silakan duduk. Ibu, aku mau keluar sebentar. kamu mau pergi kemana? Aku harus mencari Jian Feng. Iya, kamu cepat pergi cari Jian Feng. Jangan sampai dia mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Kamu bilang, apakah itu Jian Feng adikmu yang berbeda ibu itu? Iya, tadi ibunya datang ke sini mencarinya. Kemarin malam Ku Heng membawanya ke rumah. Sekarang sedang tidur di rumah. Benarkah dia ada di rumahmu? Apakah kamu melihat Cheng Lingyun? Tidak. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Siapa? Kakak. Bagaimana bisa ibu seperti ini? Kakak, maafkan aku. Sudahlah. Ibumu sebenarnya menargetkanku. Tapi kamu harus cepat memberitahunya agar dia tidak khawatir. Tapi semakin dia seperti ini, aku semakin tidak ingin pulang. Harus bilang kabar dong. Nggak mau pulang ya udah jangan pulang. Kak, aku mau minta maaf sama Tante Cheng. Nggak usah, kamu udah baik aja. Nggak bisa, Tante Cheng sayang banget sama aku. Aku harus minta maaf sama dia. Dan aku juga mau suruh mama aku minta maaf. Mama kamu. Aku seneng kamu mau minta maaf. Mama kamu kayaknya nggak bakal mau deh. Dan aku rasa dia pasti nggak bakal datang. Jadi kamu jangan coba-coba bujuk dia. Nanti kamu dimarahin habis-habisan.
Hei Ting Ting. Itu. Aku di bawah rumah kamu. Kamu ada di rumah nggak? Aku udah di sini iya. Kamu mau ngapain? Tunggu dulu. Kenapa aku nggak boleh datang, ini kan rumah kamu? Minggir. Kamu cari Ting Ting ya? Aku peringatin kamu jangan dekat-dekat sama Ting Ting. Berdasarkan apa? Berdasarkan dia wanita aku. Wanita kamu bisa kasih dia apa? Cincin merek terkenal? Atau baju model terbaru? Atau kamu bisa kasih dia berapa banyak uang? Kampungan. Terus kamu bisa kasih dia apa? Aku bisa kasih dia cinta, kamu bisa nggak? Cinta yang punya uang itu cinta. Mengerti nggak omong kosong? Aku tanya kamu pergi nggak? Aku pergi, yang harus pergi itu kamu kali. Kalau gini aja. Kamu kasih harga berapa biar kamu bisa tinggalin Ting Ting? Jangan gerak. 100.000 kasih kamu 100.000 gimana? Boleh nggak? Bisa nggak sopan sedikit ngomong yang baik-baik dong? Kamu kesini atau 200.000, 100.000 cukup nggak? 200.000 aku bisa beli toko kamu loh. Setuju nggak kalau boleh aku transfer sekarang? Lepasin, berhenti kalau kamu mau aku transfer. Kalian berdua ngapain sih? Ting Ting, kamu panggil gitu. Maaf Pak, ini pacar aku. Maaf ya. Di kompleks ini harus tenang, ada masalah bicara baik-baik. Tahu. Kamu baik-baik aja. Baik-baik aja, cuma anak kecil ini. Aku bisa apa? Kamu juga kenapa langsung berantem? Bodoh banget. Aku Ting Ting yang datang. Bunga mawar untukmu. Siapa yang suruh kasih bunga? Yosi Chao, bukannya aku sudah bilang, jangan datang cari aku lagi. Kasih aku satu kesempatan dong. Dia bisa baik ke kamu, aku juga bisa. Lagi pula aku juga bisa kasih kamu uang. Bilang lagi. Aku salah ya Ting Ting ikut kamu. Cuma bisa menderita. Aku rela. Boleh kan? Yosi Chao, aku kasih tahu apapun Gaos yang seperti apa. Dia tetap pacarku Yosi Chao. Aku bilang sekali lagi, jangan ganggu hubungan kami lagi. Kalau tidak aku benar-benar lapor polisi. Ayo pergi. Qianru, kenapa aku sedang rapat? Kiming, aku hamil. Hamil apa? Hari ini aku cek aku hamil. Benar kamu hamil? Benar? Kali ini aku benar-benar hamil. Aku cuma biar dia tidak putus sama aku. Asal ngomong. Masa bisa benar-benar hamil? Tidak bisa, tidak boleh dia putus sama aku lagi. Aku harus tenangkan dia. Kenapa? Kiming. Bukannya kemarin kamu bilang kalau aku hamil, kita akan punya anak terus nikah. Kenapa kamu menyesal lagi? Tentu tidak, mana mungkin aku menyesal. Aku terlalu kaget. Aku pikir Tuhan terlalu baik sama kita. Karena kali ini hamil lagi, kita punya anak. Benarkah? Tentu benar Qianru. Jangan meragukan aku lagi, percayalah padaku. Aku juga sangat berharap kali ini bayi kita akan lahir ke dunia ini. Suami kamu harus menemani aku. Aku sekarang agak takut. Jangan takut, aku akan menemanimu.
Ngomong-ngomong Qianru, aku tanya ya. Apakah kamu sudah memberitahu orang lain tentang ini? Belum kok. Aku tahu pasti langsung memberitahumu. Baiklah, kalau begitu aku kasih tahu ya soal ini. Kita jangan dulu memberitahu orang lain. Tunggu waktu yang spesial. Baru aku umumkan ke semua orang. Nanti kasih kejutan buat mereka. Oke. Baiklah, aku ikuti kata-katamu. Baik sekali kalau begitu aku kasih tahu. Kamu sekarang hamil, jangan terlalu capek. Kalau begitu cepat pulang istirahat. Nanti kalau aku selesai langsung pulang menemani kamu. Oke. Baiklah, kamu selesaikan dulu. Aku tunggu di rumah, pulang cepat ya. Baik sekali. Kalau begitu kamu pergi dulu. Hati-hati di jalan ya. Jian Feng. Ayah Paman Xiaolan datang menjengukmu. Silahkan duduk. Bagaimana kabar kesehatanmu? Jian Yu bilang kamu harus istirahat, tidak boleh diganggu. Baik sekali. Apa aku sebentar ini rapuh? Kalian ada waktu datang menjengukku. Ngobrol sama aku. Aku senang sekali. Jian Feng kok tidak ada ya? Dia sih seharian tidak ada di rumah. Tidak tahu juga harus lebih sering menemani kamu. Anak muda memang sifatnya liar. Keluar buang-buang tenaga. Lebih baik daripada di rumah menemani aku. Ngomong-ngomong Xiaolan. Bagaimana Jian Yu memperlakukanmu? Kalau dia berani menyakitimu bilang sama aku yang menghajarnya. Paman jangan khawatir. Jian Yu baik banget sama aku, perhatian sekali. Paman juga tahu, dia hati-hati dan sabar. Jian Yu bilang semua kelebihan ini terserah kamu. Andai bicara ya kelihatannya. Hari-hari kita menjadi satu keluarga, sudah tidak jauh lagi. Ngomong-ngomong, kenapa aku tak melihat Ling Yun datang bersama kalian? Mungkin dia agak sibuk dengan pekerjaannya. Jadi kenapa? Kamu punya waktu untuk datang, kenapa dia begitu sibuk? Proyek Tiandu adalah tanggung jawabmu kan? Apa kamu mendorong semua pekerjaan kepada Ling Yun? Sedangkan dirimu enak-enak saja datang kemari untuk bersantai. Dad, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu?
Aku hanya punya satu adik perempuan, aku sangat menyayanginya. Tapi, apa maksudmu dengan tapi? Aku takut membuatmu khawatir, Dad. Sebenarnya tidak ada masalah besar. Baru-baru ini sepertinya dia dan Yize sedikit tidak akur. Di kantor jarang terlihat. Mungkin dia benar-benar tidak bahagia. Takut datang kemari membuatmu khawatir. Apa yang sebenarnya terjadi antara Yize dan dia? Sepertinya karena urusan mantan pacar Yize. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman. Apa kesalahpahamannya? Aku tidak terlalu tahu. Tapi seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat. Syukurlah kalau bisa diselesaikan. Kamu harus bertanggung jawab sebagai kakak laki-laki. Luangkan waktu untuk berbicara baik-baik dengan Yize. Anak perempuan si Xiaohan tidak kalah dari siapapun. Hal-hal buruk dari masa lalu. Jangan biarkan dia terlibat lagi. Tunang saja, Dad, aku akan bicara baik-baik dengan Yize. Dokter, bagaimana hasilnya? Kamu harus siap secara mental. Dokter, apa maksudmu? Jangan-jangan tidak hamil? Memang hamil. Tapi saat ini, perkembangan janin tidak terlalu baik. Ini tidak mungkin. Kami berdua dalam kondisi tubuh yang sangat baik. Tenangkan dirimu. Bukan berarti jika orang tua memiliki tubuh yang sehat maka tidak ada masalah. Untuk saat ini, kondisimu adalah perkembangan janin abnormal. Yang utama adalah risiko keguguran yang tinggi. Keguguran? Tidak mungkin, lalu apa yang harus dilakukan? Baiklah, banyaklah konsumsi makanan bergizi. Emosi ibu jangan terlalu bergejolak. Gerak-geriknya juga harus lebih hati-hati. Harus sangat berhati-hati, datanglah untuk pemeriksaan tepat waktu. Baik dokter, tenang saja, saya akan merawatnya dengan baik. Kiming, ayo kita cepat pergi. Mau kemana? Membeli suplemen. Sekarang juga. Ya sekarang juga, cepat, pegang saya cepat. Sampai jumpa dokter. Bagaimana, sudah berbaikan dengan Ling Yun? Dia selalu menghindari saya. Proyek Tiandu hampir selesai. Kamu harus cepat. Saya juga tahu, tapi saya. Yize, setelah proyek Tiandu selesai, saya berencana untuk bertunangan dengan Xiaolan. Sebelum itu, kamu harus bisa memulihkan hubungan dengan Ling Yun. Bertunangan. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Xiaolan belum memberikan jawaban. Tapi saya percaya diri. Karena saya sudah menyiapkan hadiah yang sangat spesial untuknya. Hadiah spesial. Hadiah apa yang membuatmu begitu percaya diri? Yaitu Xiaolan. Minum kopi. Sekarang saya bersama Jian Yu. Mau datang? Baiklah, nanti ketemu. Terima kasih. Ada apa kamu mengundang saya? Tidak ada apa-apa, tidak bisa mengundangmu. Tentu saja bukan hanya. Saya sudah mencari kamu beberapa hari ini. Kamu selalu bilang sibuk. Apakah kamu menghindari saya? Proyek Tiandu sudah hampir selesai. Jadi memang akhir-akhir ini sangat sibuk. Apakah karena proyek Tiandu? Atau karena Cheng Lingyun? Saya tidak ingin membicarakan topik ini. Mengapa tidak ingin membicarakannya? Saya tahu ada masalah antara kamu dan Cheng Lingyun. Kita bisa menyelesaikannya sendiri. Bagaimana menyelesaikannya?
Saya seorang wanita, saya mengerti Cheng Lingyun. Yize kakak, kamu terlalu hebat. Setiap wanita di sisimu tidak akan merasa aman. Cheng Lingyun apalagi. Meskipun dia anak keluarga Si, dia toh hanya tumbuh di warung mie kecil. Sudah kubilang aku tidak ingin membahas topik ini lagi. Kenapa kamu masih belum mengerti? Dari awal kamu dan Cheng Lingyun memang tidak cocok. Apakah kamu yang menentukan cocok atau tidaknya antara kita? Lalu menurutmu bagaimana? Dari pemikiran sampai latar belakang, dari selera sampai kemampuan, menurutmu mana yang cocok? Yize kakak. Di dunia ini, wanita yang paling mengerti kamu hanya aku. Karena kamu dan Cheng Lingyun tidak bisa bersama. Biarkan aku yang menemanimu. Bagaimana? Aku sudah berkali-kali memohon padamu. Di sisimu, aku bisa tidak punya harga diri. Karena aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Bisakah kamu memberi aku satu kesempatan? Baik. Kamu sudah selesai bicara. Yize kakak. Jian Yu bilang padaku setelah proyek Tiandu selesai. Dia memutuskan untuk bertunangan denganmu. Aku belum menyetujuinya. Apakah kamu memperhatikan hubungan kita? Aku sangat berterima kasih pada Jian Yu atas semua yang dia berikan padaku. Tapi kamu tahu aku sama sekali tidak mencintainya. Aku bisa menjelaskan padanya. Aku akan membuatnya menyerah. Xiaolan, antara kita tidak mungkin. Kalau kamu tidak suka Jian Yu, baiklah. Kamu bisa mencari cinta yang kamu inginkan. Tapi aku sangat berharap kamu bisa memberi Jian Yu satu kesempatan lagi. Cobalah untuk mencintainya dengan baik. Dan kita jangan bertemu berdua lagi. Aku tidak ingin membuat Jian Yu sedih. Lalu aku bagaimana? Kamu tega membuatku sedih. Hubungan kita adalah hubungan kakak adik. Tidak ada kesedihan seperti ini. Yize kakak. Kakak, ayo kita lihat ke depan lagi. Jangan beli lagi. Barang yang kamu beli itu nggak bakal dipakai sama mamaku. Karena sudah datang, beli aja lebih banyak. Lihat, ada untuk Mama Cheng, kakak Kuheng, kakak Ting Ting, dan kakak Gao Xiang. Paling penting ada juga buat kamu kan. Nggak usah, niat kamu aja sudah cukup. Ini namanya tahu sopan santun. Bisa nggak cepat-cepat? Qianru, kayaknya ini sudah cukup ya. Kamu bisa makan sebulan dengan ini. Ini masih kurang. Aku harus coba semuanya. Yang efeknya bagus itu yang akan aku makan. Kamu nggak senang ya? Masa sih, yang penting kamu senang. Nah gitu dong, aku kasih tahu ya. Aku hamil anak keluargahan. Kalau kamu nggak senang, aku nggak akan melahirkan. Tentu senang, sangat senang. Siap melayani, beli lagi yuk. Masih ada beberapa toko di depan, ayo kita lihat. Oke. Cepetan. Ayo kita pergi.
Ini bukan Cheng Lingyun ya? Benar-benar kebetulan. Kamu bukan Bai Tingting. Pacar baru kamu itu ya? Kenapa sekarang sama Lingyun lagi? Persahabatan kalian berdua memang sangat baik ya. Sungguh membuat iri. Tante tolong jaga mulutmu. Kalau tidak lalu bagaimana? Aku kasih tahu ya. Sekarang aku nggak tahan sama stimulasi kalau tidak. Bayi di perutku nggak akan senang. Katakan kamu mau bagaimana? Selamat ya Jian Feng, ayo kita pergi. Jangan buru-buru. Kamu sangat berjodoh dengan Kiming kami, bagaimana kalau tunggu sampai anakku lahir. Kamu jadi ibu baptisnya ya? Lagi pula mantan pacar juga saudaraku. Aku nggak mau berdebat sama ibu hamil, tolong minggir. Kalau aku nggak minggir kamu mau dorong aku ya? Kamu pikir aku nggak berani ya? Jian Feng, Kasihan anak dalam kandungannya. Kenapa bisa punya ibu seperti ini? Apa yang kamu katakan? Ulangi lagi. Suka dengar aku bicara ya? Mau keluarin HP buat rekam gak? Pulang dengerin pelan-pelan. Han Kiming, lu mati ya? Lu gak lihat ada yang gangguin aku? Qianru gimana kalau? Lupakan aja. Aku udah rugi besar gini lu suruh lupakan. Dengar ya kalau lu gak ngajarin bocah brengsek ini. Aku gak mau lahirin anak. Mau ngajarin aku ya? Eyo, Jian Feng jangan ribut sama ibu hamil. Kita pergi aja. aku emang gak suka sama muka kayak gini, jangan ikut campur. Han Kiming, lu pergi atau enggak hari ini? Kalau enggak, kita putus sekarang. Ayo si Jalang sama si brengsek. Kalian emang jodoh. Apa katamu? Ulangi lagi. Kiming, lu ngapain? Mau mukul adik aku ya? Lingyun aku. Mukul ya mukul, siapa takut? Qianru gimana kalau lupakan aja? Kita ke mall belanja aja, gak usah ribut sama mereka. Lepasin aku, Ayo pergi. lepasin aku, ayo pergi. Ayo udah Qianru. Kita jalan-jalan aja, kita gak usah ke. Pergi apa gak bisa? Qianru kan katanya mau belanja, kita belanja aja. Aku gak mau beli, aku harus pergi. Bukan kita gak usah ribut sama mereka, oke? Gak bisa, aku gak terima. Qianru, Gak bisa, aku harus pergi. jangan pergi Qianru. Gak bisa. Udah belum? Sakit. Kamu gak apa-apa. Qianru gimana? Anakku, cepat panggil ambulans cepat. Anakku? Ada apa? Qianru tahan dulu, ambulans segera datang. Halo. Qianru baru saja keguguran, sekarang dia sangat rapuh. Kamu harus merawatnya dengan baik. Cobalah untuk berpikir positif. Masih ada kesempatan untuk memiliki anak lagi. Tunggu sebentar. Apakah kamu ingin pergi begitu saja? Apa maksudmu? Kamu sudah lihat sendiri, aku melindungi kalian. ITU Yang Minai Bobkin Chian Ryu Jada dan Kegigiran. Aku pikir bagaimanapun juga. Kamu juga harus bertanggung jawab. Aku pikir kamu mungkin salah paham. Jelas-jelas kamu dan Ge Qianru yang sedang bertengkar saat dia tiba-tiba jatuh dan keguguran. Apa hubungannya dengan aku? Lalu kenapa aku dan Qianru bertengkar? Bukan karena kamu dan si brengsek itu. Sekarang anakku sudah tiada. Kamu ingin pergi begitu saja tanpa tanggung jawab. Apakah kamu tidak punya tanggung jawab moral sama sekali? Lalu apa yang kamu inginkan? 1 juta, aku ingin 1 juta. Kamu sekarang sudah putri dari grup Ding Feng. Aku pikir 1 juta untukmu. Pasti bukan masalah besar. Baiklah. Asalkan kamu memberiku uang itu. Kamu bisa memukulku berkali-kali, tidak masalah.
Aku tahu kamu tidak tahu malu tapi aku tidak menyangka kamu tidak tahu malu ini. Sekarang Tianru masih terbaring di tempat tidur. Kamu malah meminta uang dariku. Dulu aku benar-benar buta, sudah cukup kamu bicara. Sekarang anakku sudah tiada. Aku sangat sedih, aku minta sedikit uang ganti rugi darimu. Apa salahnya? Jangan bilang aku tidak punya, bahkan jika aku punya aku tidak akan memberimu. Kalau berani kamu bisa menuntutku ke pengadilan. Kamu pikir aku tidak berani menuntutmu? Sesuka hatimu. Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Kamu adalah gadis terbaik yang pernah aku temui. Aku benar-benar pernah berpikir, aku tidak akan pergi, aku akan tinggal di sisimu untuk menebus semua maaf yang pernah kuucapkan padamu. Ada apa lagi? Tidak ada apa-apa. Apakah itu Kuheng? Aku akan mencarinya. Kak, jangan membuat masalah lagi. Aku tidak sedang bercanda. Kakak merasa tidak nyaman melihatmu seperti ini. Kuheng itu baik di mana sih? Percayalah sama kakak. Nanti kakak carikan yang jauh lebih baik dari dia. Oke tidak? Masalah ini, jangan kau urusi lagi. Kalau hati orang memang tidak bisa dipertahankan, biarkan saja dia pergi. Tapi melepaskannya sangat sulit. Kakak mengerti. Dulu aku tidak paham. Tapi sekarang aku akhirnya mengerti. Mencintai seseorang tapi tidak bisa memilikinya sangat menyakitkan. Aku mengerti. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Masalah kakak biar kakak yang urus. Jangan kau khawatirkan lagi ya. Ini tolong kau uruskan. Ini kan yang dulu diberikan penjual perhiasan ke kamu dan Kuheng ya? Oke, aku bantu uruskan. Xiaolan, kenapa kamu di sini? Kak Yize, aku telepon kamu tidak diangkat. Aku terpaksa datang ke sini mencari kamu. Sampai kapan aku harus mengatakannya? Kita sebaiknya tidak berhubungan lagi. Kenapa aku?
Aku sangat mencintaimu.